Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jasmine, saya dari kelas 2 SIB. Di video kali ini akan berisi tentang pertemuan ke-6 di mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita udah masuk di bagian splash screen. Nantinya kita nggak bahas tentang splash screen aja, tapi perbandingan tentang activity dan juga fragment, kemudian bagaimana cara membuat fragment. Nah, jadi fragment itu adalah solusi atau pengganti dari activity yang terlalu banyak, karena kalau activity-nya terlalu banyak itu kadang tidak, atau seringnya itu tidak efisien ya, karena kadang nih sebelum belajar tentang pertemuan ini, juga Yasmin banyak membuat activity baru yang mana untuk fungsinya sebenarnya sama aja gitu, menampilkan elemen yang sama cuma beda kontennya aja. Nah, jadi itu bisa diatasi dengan adanya fragment. Nah, dengan fragment kita tuh hanya membuat kita nggak membuat sebuah kotlin baru, melainkan hanya membuat layout aja. Jadi yang membedakan nanti tuh kita buat sebuah layout tapi untuk fragmentnya begitu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa mulai dari yang namanya fragment. Tapi mungkin Yasmin akan mendemokan bagaimana hasilnya dulu. Nah, pertama kali kan splash screen Yasmin memang udah ada sebelumnya. Tetapi untuk menggerakkan untuk mengalihkan ke halaman berikutnya itu kan dengan cara mengklik gambarnya, karena kan belum belajar sebelumnya. Rupanya dengan splash screen itu kita bisa menentukan tampilan splash screen itu dengan menerapkan delay atau waktu tampilnya. Jika kita klik ulang, maka bisa dilihat di sini bahwasannya si splash screen itu akan muncul selama 2 detik. Itu dikarenakan di bagian Kotlin itu kita menerapkan logika delay selama 2000 milisecond atau 2 detik, di mana ketika sudah selama 2 detik akan dialihkan ke halaman selanjutnya, yaitu adalah halaman login. Ke halaman login. Nah, jadi itu kita terapkan tuh logika life cycle scope launch dengan delaynya 2000 milisecond, yang kemudian kita lakukan pemindahan atau beralih ke halaman login. Nah, karena sebelumnya kan Jason cuma untuk ketika gambar logo si cerdik itu diklik, maka akan mengarah ke halaman activity. Tapi sekarang ini kan udah menggunakan life cycle scope. Nah, selanjutnya setelah kita terapkan ini, mungkin cara pembuatan di bagian layoutnya nggak usah kali ya, karena itu cuma menempatkan sebuah gambar. Itu cuma menempatkan sebuah gambar seperti ini. Nah, oh iya, di sini kita menambahkan sebuah progress bar, di mana progress bar itu mengikuti durasi waktu tunggu kapan tampilan ini akan berpindah ke activity lain setelahnya. Di sini kita tambahin aja di bagian palette, kemudian tambahin di bagian mana ya? Oh, di bagian widgets. Oke, splash screen udah. Sekarang kita ke bagian fragment. Kayak Jasmine bilang tadi, bahwasannya penggunaan fragment itu adalah untuk menyingkat activity, karena sejatinya activity itu berat ya. Ini emang bisa memakan jumlah memori yang cukup besar. Jadi kita mengantisipasi dengan adanya fragment. Jadi fragment. Nah, sebagai tugas juga di sini bagian sains Jasmine menambahkan bagian materi itu. Nah, jadi itu ada tugas untuk membuat fragment di mana di halaman ini tuh kita terapkan 3 fragment untuk fragment profile, kemudian fragment about, dan juga fragment setting. Nah, jika diklik maka profile ini mengarah ke sini defaultnya. Kemudian untuk about itu akan menampilkan siapa-siapa aja tim pengembang dari aplikasi atau project si cerdik ini, kemudian tujuan dari aplikasi sendiri, kemudian informasi umum mengenai aplikasi. Yang terakhir itu ada fragment setting yang akan menampilkan list view tentang pengaturan begitu ya. Tapi ketika diklik ini belum mengarahkan kemana-mana. Nah, ini dia perlu menerapkan adanya list view. Mungkin kita ke halaman fragment pertama kali. Di fragment pertama ini kita masih sama menggunakan toolbar. Di sini ini di halaman apa ya, sebentar. Oh ya, sebelum itu untuk menerapkan splash screen itu pastikan bahwa di bagian Android manifest kita ketika merankan project kita ini, maka yang terrun itu harusnya di bagian splash screen. Makanya di bagian intent filter actionnya ini kita arahkan dia ke splash screen dengan status true. Setelah dipastikan pertama kali akan mengarah ke halaman splash screen, maka yang akan kita lakukan selanjutnya itu di bagian sebentar Pak Jasmine, karena kebanyakan halaman. Di bagian sains materi pengenalan warna activity,
Ya ini. Nah, jadi di bagian tampilan layout ini, Jasmine meletakkan toolbar pastinya, kemudian button, 3 button yang mengarahkan ke fragmen halaman layout fragmen. Gitu. Di mana di ini namanya button profile fragment, about fragment, kemudian setting fragment, yang kita terapkan logika di bagian Kotlin-nya di sains materi pengenalan warna activity. Seharusnya, ya pengenalan warna seharusnya. Ini awalnya Jasmine mau buat kayak langsung tampilan materi gitu, tapi karena ini berkaitan sama fragmen, jadi belum menyesuaikan juga dengan tugas, yaitu tentang membuat 3 fragmen profile, about, dan setting. Jadi mungkin ini belum tepat penamaannya. Kemudian, lanjut aja kita ke bagian Kotlin. Logikanya di sains materi pengenalan activity ini atau tempat menampung fragmen-fragmen yang akan menampilkan 3 button tersebut, 3 fitur tersebut. Nah, jadi itu fungsinya fragmen. Nah, kalau kita terapkan activity yang berbeda, maka tampilannya nggak seperti ini kan. Dia akan slide kayak gitu karena activity-nya berbeda. Tapi karena fragmen, kita tuh hanya merubah isi atau menaruh di dalam activity ini, kita taruh lagi sebuah fragmen. Kita menaruh sebuah frame layout, di mana frame layout ini berisi tentang si fragmen-fragmennya itu sebagai fragmen kontainer. Nah, seperti ini. Dimana profile ini button profile akan mengarahkan ke fragmen profile, begitu pun juga sampai dengan fragmen setting. Jadi logikanya itu, dimana ini kan tentang toolbar ya, title-nya, kemudian subtitle-nya, kemudian ini ada vector assetnya untuk menampilkan si panah kembali back. Kemudian itu di pertemuan sebelumnya. Nah, ini binding untuk mengarahkan ke masing-masing tujuan dari 3 button tersebut, mengarahkan ke fragmen-fragmen yang sudah ditetapkan. Kemudian ini merupakan perintah untuk mengganti fragmen di dalam fragmen kontainer. Nah, jadi ini adalah perintah private fun replace fragment yang akan dengan perintah ini kita bisa mengganti fragmen yang akan tampil sesuai dengan button yang kita klik. Kemudian ini di pertemuan sebelumnya mengenai on create options menu, kita menggunakan layout main menu. Dan ini juga masih seperti sebelumnya, hanya untuk menampilkan pemberitahuan di bagian sini, bagian toolbar search. Dan ini juga masih pertemuan sebelumnya. Lanjut kita ke masing-masing fragmen ya. Pertama di profile. Nah, di profile ini kita kan nggak buat activity baru atau Kotlin baru, melainkan kita hanya membuat tampilan layout untuk fragmen, masing-masing fragmen. Yang pertama itu profile. Nah, jadi di profile ini Jasmine hanya menampilkan, cara pembuatannya itu bukan seperti kita membuat seperti biasanya activity, tapi kita langsung klik di bagian folder layout, new, kemudian layout resource file, kemudian kita sesuaikan namanya dan tetapkan di sini dia sebagai apa. Misalnya sebagai frame layout atau sebagai fragmen begitu, fragmen. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi kita sesuaikan untuk profile itu biasanya untuk menampilkan fragmen di button pertama itu hanya menampilkan text view, yaitu profile, yang disesuaikan dengan tampilannya seperti apa, mulai dari layout view-nya seperti apa sampai dengan text line-nya dan juga isinya. Kemudian diikuti dengan ada sebuah card view yang membungkus sebuah constraint, yang dimana di dalam constraint itu terdapat sebuah image, itu image profile ini. Harusnya logikanya nanti itu gimana caranya ketika diklik, harusnya ya project ini tuh maunya ketika diklik maka akan mengarahkan ke halaman yang ada banyak tampilan pilihan untuk masing-masing avatar. Rencananya seperti itu. Nah, kemudian itu card view, constraint, dan image view yang akan menampilkan seperti ini. Nah, di bawahnya diikuti lagi dengan card view untuk menampung isi dari inputan nama, alamat, dan hobi. Nah, di sini juga Jasmine sebenarnya agak bingung antara mau langsung menggunakan edit view atau langsung menerapkan text view sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini saya Jasmine menerapkan edit view aja di sini. Ada masukan nama, kemudian alamat, dan juga hobi, yang mana kalau ini diklik belum bisa mengarahkan kemana-mana buttonnya. Oke, lanjut. Ini untuk tampilan fragmen pertama. Yang kedua itu kita ke halaman about.
Nah, di about ini kan tugasnya untuk menampilkan siapa-siapa aja tim pengembang dari aplikasi Cerdik ini, kemudian tujuan aplikasinya apa. Di sini masih belum rapi, harusnya menggunakan linear layout. Dan terakhir ada informasi umum aplikasi. Dari sini tim pengembangnya itu ada Jasmine sendiri dan juga Fadlan Alhamdi. Kemudian tujuan aplikasi yaitu aplikasi Cerdik ini untuk apa, beserta dengan informasi umum aplikasi. Masih panjang dan tampilannya belum bagus. Oke, ini untuk fragmen yang kedua, itu fragmen about. Nah, kemudian itu di bagian setting. Nah, di setting ini ada tugas tambahan. Jadi itu akan menampilkan sebuah list view mengenai setting. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Nah, seperti ini, kayak semacam kalau di WA itu kan kayak bentuk dalam list gitu kan. Jadi tugasnya seperti ini. Nah, jadi ini Bapak, ini tugas opsional. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi pertama ini kita terapkan list view ya di dalam fragmen ketiga. Tapi sebelumnya kita terapkan, untuk si fragmen itu kita menerapkannya bukan fragmen melainkan frame layout ya, untuk tadi membuat layout tadi. Jadi klik kanan, kemudian new layout reset file, kemudian kasih nama, di sini dikasih frame layout. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu kita terapkan list view. List view ini kita bisa kasih ID-nya, kemudian ukuran margin top-nya ke atas berapa, kemudian lebarnya berapa, height-nya berapa, menyesuaikan match parent. Margin top itu yang membuat dia tuh berjarak, karena kan list view ini kan atau fragment ini kan tadi kita letak di dalam frame layout ya, di dalam sini tadi. Mana dia? Nih, kita kan taruh dia di dalam frame layout atau di fragment container. Jadi dia tuh berjarak. Jadi semuanya dia tuh berjarak gitu dengan si settingnya. Ya, kita ke setting tadi, list view. Nah, gimana caranya untuk menampilkan tampilan seperti ini? Nah, jadi itu kita harus membuat sebuah layout baru, yaitu namanya item settings, di mana di sini tuh kita kan seperti mendesain tampilan untuk list view-nya nanti, di mana nanti ada kayak vector asset. Ini bisa nggak bisa iya ya? Karena nggak ada ngaruhnya, cuman biar ada gambaran sekiranya nanti list view itu seperti apa. Jadi itu kita taruh aja SRC-nya, resource-nya itu dari mana sumbernya. Nah, tapi nanti yang tampil itu bukan yang logo seperti ini, melainkan vector asset yang sudah kita setting di bagian akhir. Kita tuh membutuhkan, kita harus membuat sebuah kotlin baru. Itu namanya setting fragment. Dimana di setting fragment inilah yang akan mengisi list view itu. Nah, di sini mulai dari notifikasi, kemudian pengaturan akun, privacy, sampai dengan bantuan yang diikuti dengan vector asset. Begitupun juga dengan perintah tugasnya ya. Tapi di sini kan belum bisa mengarahkan kemana-mana. Nah, di dalam setting fragment ini juga kita menerapkan on-get view, di mana fragment. Ini kan isinya si fragment setting tadi, kemudian diikuti sama si list settings. Nah, ini list settingsnya, si notifikasi sampai dengan bantuan. Jadinya itu akan menampilkan isi mengikuti dari si fragment settings dan juga list settings. Untuk ikonnya itu view-nya itu akan menampilkan si item settings, kemudian ikonnya itu mengikuti untuk icon kita di bagian ya item settings. Di item settings itu kita ngambil dari si iconnya itu dari item settings, kemudian settings name-nya itu juga di bagian item settings. Karena kan ini tadi gambaran gimana nanti tampilan list view-nya. Ya, seperti itu. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Mungkin bisa dari awal, mungkin Jasmine demokan. Seperti ini. Splash screen selama 2 detik, kemudian mengarahkan ke halaman login. Ketika kita klik kirim, kemudian mengarah ke halaman utama. Halaman utama di bagian slide, sini masih belum peraturan. Nah, di sini dia tadi profile, about, dan juga settings. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.